Ada seorang remaja berusia 16 tahun tanpa pendidikan tinggi bisa menipu maskapai penerbangan internasional, menjadi dokter residen rumah sakit, bahkan menjadi jaksa. Dia adalah Frank Abagnale. Di video kali ini kita bakal bahas bagaimana seorang anak melarikan diri dari rumah karena masalah keluarga, berubah menjadi master of deception yang paling diburu oleh FBI. Semuanya bermula di New York pada tahun 1964. Frank adalah anak dari seorang pengusaha yang cukup sukses, tapi sayangnya harus menghadapi kenyataan pahit saat orang tuanya bercerai. Dan bagi Frank, itu adalah hancurnya dunianya. Saat itu, dia dipaksa memilih harus tinggal sama siapa. Dia memutuskan untuk kabur. Dia merasa dunia ini terlalu keras dan dia sadar satu hal, dia nggak punya uang. Dia mulai melakukan penipuan kecil, seperti memalsukan cek di rekening pribadinya. Tapi Frank segera sadar kalau sistem perbankan saat itu sangat rapuh. Frank bukan cuma sekedar penipu yang asal-asalan. Dia itu punya otak yang sangat tajam dan kemampuan observasi di atas rata-rata. Dia mulai sadar kalau penampilan adalah segalanya. Kalau kalian berpakaian seperti orang penting, orang-orang akan memperlakukanmu seperti orang-orang penting juga. Dan itulah awal mula dia menyamar sebagai pilot Pan Am. Dia menelpon maskapai dan mengaku sebagai pilot yang kehilangan seragamnya. Dan percaya nggak percaya, mereka memberikan seragam itu. Kalian bisa bayangin gak, seorang remaja 16 tahun berjalan di bandara dengan seragam pilot, diperlakukan seperti raja, dan bisa menumpang di kokpit pesawat kemana aja di seluruh dunia secara gratis. Frank belajar istilah-istilah penerbangan. Dia tahu cara membaca jadwal, dan dia bahkan belajar cara memalsukan kartu identitas pilot. Saat itu, dia merasa hidup di balik seragam itu. Tapi, jadi pilot ternyata belum cukup buat Frank. Dia bosan dan dia ingin tantangan baru. Kemudian, dia pindah ke Gregoria dan di sana dia melihat peluang di dunia medis. Dengan memasukkan ijazah dari universitas ternama, dia melamar menjadi pengawas residen di sebuah rumah sakit dengan nama Dr. Frank Williams. Di sini letak kejeniusan sekaligus keberuntungan Frank. Tugasnya sebagai pengawas residen sebenarnya hanya melakukan administrasi dan mengawasi para dokter muda yang sedang praktek. Karena dia punya kemampuan observasi yang sangat baik, dia belajar dari para dokter asli. Dia cuma perlu sedikit bicara dengan percaya diri. Dan orang-orang udah langsung percaya kalau dia adalah seorang dokter. Dan setelah dia bosan jadi dokter, dia pindah lagi dan menyamar sebagai pengacara. Dia memalsukan ijazah di Universitas Harvard Law School. Yang gila, dia benar-benar belajar keras untuk lulus ujian bar di Louisiana dan dia berhasil. Frank benar-benar jadi pengacara di kantor jaksa agung. Dia bekerja di sana selama beberapa bulan sampai akhirnya mulai merasa takut kalau identitas aslinya bakal terungkap. Frank sadar semakin lama berada di satu tempat, semakin besar kemungkinan untuk ketahuan. Dia adalah pengembara yang hidup dari tipuan. Di balik semua penyamaran itu, keahlian utama Frank adalah cek fraud atau pemalsuan cek. Selain itu, Frank pintar dalam hal tinta dan kertas. Dia tahu kalau bank punya celah bagian kode magnetik di bawah cek. Dimodifikasilah angka-angka itu supaya sistem bank salah membacanya, sehingga butuh waktu berminggu-minggu sampai bank sadar kalau cek itu sebenarnya kosong. Selama waktu tunggu itu, Frank udah kabur ke negara lain, menghabiskan uangnya di hotel mewah dan menikmati hidup sebagai orang kaya. Dan disinilah FBI mulai masuk. Agent yang bernama Sean O'Reilly yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Frank mulai mencium jejaknya. Pengejaran ini adalah kisah kucing-kucingan yang legendaris. Ada momen yang sangat ikonik. Frank saat itu berada di sebuah hotel dan kamarnya digerebek oleh agen FBI. Frank dengan ketenangannya yang luar biasa malah menunjukkan kartu identitas palsu yang menyatakan bahwa dia adalah agen rahasia lain yang sedang bertugas. Karena gaya bicaranya yang sangat meyakinkan, agen FBI itu benar-benar percaya dan membiarkannya pergi. Frank bahkan sempat menertawakan mereka dari kejauhan. Tapi, setiap cerita pasti ada akhirnya. Keberuntungan Frank habis pada tahun 1969 di Prancis. Dia tertangkap di sebuah bandara dan sempat mendekam di penjara yang sangat mengerikan di Prancis. Lalu dipindahkan ke Swedia sebelum akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat. Di penjara Amerika, Frank mengalami masa-masa terberat dalam hidupnya.
Dia dipenjara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sendirian dan sadar kalau masa mudanya udah habis di balik jeruji besi. Namun, disinilah plot twist dari kisah nyata ini. Setelah menjalani hukumannya, FBI memberikan penawaran yang unik. Frank, daripada kamu membusuk di penjara, kenapa nggak kamu bantu kami? Penawaran FBI tersebut digunakan karena pemerintah Amerika butuh orang yang tahu bagaimana cara penipu bekerja untuk melawan penipu lainnya. Dan saat itu Frank menerima tawaran itu. Dia setuju untuk membantu FBI dalam memerangi kejahatan pejabat dan penipuan perbankan. Frank berubah total, dari yang dulunya memalsukan cek jadi orang yang merancang cek agar tidak bisa dipalsukan. Dan Frank menghabiskan sisa hidupnya sebagai konsultan keamanan yang sangat dihormati. Dia memberikan ceramah dan edukasi di seluruh dunia tentang bagaimana melindungi diri dari penipuan. Dia menunjukkan bagaimana kejahatan itu terjadi bukan karena sistem yang lemah saja, tapi karena manusia punya titik buta, yaitu kepercayaan yang terlalu mudah diberikan kepada seseorang yang tampil meyakinkan. Kisah Frank Abagnale ini memberikan kita pelajaran yang sangat dalam. Penipu handal seperti Frank sebenarnya punya kecerdasan yang sangat luar biasa, tapi dia menggunakannya di jalan yang salah di awal kehidupannya. Dan kisah nyata dari Frank Abagnale ini sampai dijadikan sebuah film dengan judul Catch Me If You Can. Jadi Frank bukan sekedar pelaku kriminal, dia adalah seorang anak yang mencari perhatian dan merasa kehilangan arah. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai perjalanan hidup Frank Abagnale Jr., penipu yang paling legendaris yang pernah ada. Apakah kalian merasa tindakan Frank di masa mudanya itu adalah hasil kecerdasan atau hanya keberuntungan semata? Atau mungkin kalian punya pertanyaan tentang bagaimana dia bisa melakukan penyamaran sedemikian hebatnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.